kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Reksa, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, Bu Helen. Alhamdulillah sehat. Ibu Helen juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu Reksa, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Di sini Bu, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Reksa. Pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Gimana bisa Bu Reksa? Bisa, Bu Helen. Saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Tito lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Tito sebagai kunci, begitu kan Bu Helen? Baik, Bu Reksa. Pada coaching kita hari ini, coach dan coache itu akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana nanti Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coache dan juga, bagaimana coache tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga Bu, disesuaikan dengan prinsip, coaching. Di antaranya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Reksa, kompetensi apa yang akan Ibu Reksa kembangkan dalam, coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, prinsip mendengarkan aktif dan saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggiring kunci menggali potensi dirinya. Oh, jadi ada 3 kompetensi ya kan, Bu, yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Jadi bagaimana penilaian Ibu Reksa sendiri nih terhadap apa yang akan Ibu kembangkan itu? Oh gitu ya Bu. Menurut saya ya Bu, dengan mendengarkan aktif, coach dapat memahami keseluruhan makna dari apa yang disampaikan oleh kunci, termasuk hal-hal yang tidak terucapkan. Jadi, coach harus memahami kata kunci yang dikatakan oleh kunci. Dan kompetensi pertanyaan berbobot mendorong kunci untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri, dan mengambil tindakan. Oke, baiklah Bu Reksa. Nah, kalau saya tanya lagi nih, apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin, Ibu Reksa capai sebagai coach? Saya akan dapat menggali potensi kunci dengan indikatornya. Misalnya, Pak Tito bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta kunci dapat mempertanggungjawabkan aksi. Oke, Bu Reksa. Jadi tujuan Ibu Reksa ingin nanti Pak Tito itu menemukan ide kreatif, kemudian Pak Tito bisa merencanakan
dari permasalahannya, kemudian bisa komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilaksanakan. Nah, demikian dulu Bu Reksa praobservasi kali ini. Baiklah Bu Reksa, silakan Ibu melakukan coaching dengan Pak Tito. Oke Bu Reksa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Reksa, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Pak Tito. Silakan Pak Tito, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu Reksa. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi. Dan saya pikir Ibu bisa membantu mencarikan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, dengan senang hati Pak Tito. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Dan setelah diskusi ini, apa yang Pak Tito harapkan? Begini Bu Reksa, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Dan saya berharap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan motivasi belajar siswa Bu. Oh, begitu. Coba Pak Tito ceritakan masalahnya. Jadi Bu, akhir-akhir ini saya mengamati anak-anak di kelas saya, ternyata mereka banyak mengalami penurunan motivasi belajar siswa, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Nah, beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas, Bu. Oh, begitu Pak Tito ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Apakah penurunan motivasi belajar ini terjadi juga pada semua mata pelajaran, Pak Tito? Sebenarnya tidak, Bu Reksa. Setelah saya tanya dengan rekan yang lain, ternyata hanya pada mata pelajaran matematika saja, Bu. Oh, kenapa ya kira-kira bisa begitu, Pak Tito? Saya merasakan pada pelajaran matematika di kelas anak-anak kurang antusias, Bu. Sehingga anak-anak itu pasif dan ada pula yang bermain sendiri, Bu. Bagaimana cara Pak Tito mengajar mata pelajaran matematika? Anak-anak saya suruh membuka buku, kemudian saya menjelaskan di depan kelas, lalu saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab, Bu. Bagaimana respon anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran yang Bapak terapkan itu? Ada beberapa anak yang respon aktif ketika diajak bertanya jawab, namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat, Bu. Jadi seperti itu permasalahannya. Anak-anak tidak termotivasi dalam pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil belajarnya menurun. Nah, sekarang Pak, sudah tahu akar dari permasalahannya. Lalu, upaya apa yang akan Pak Tito lakukan? Selama ini saya sering mengingatkan saat kegiatan pembelajaran akan pentingnya belajar, Bu. Oh, sudah diingatkan ya? Jadi hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Pak Tito mengatakan bahwa pada waktu proses pembelajaran, Pak Tito menggunakan metode ceramah serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Pak Tito ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Oh iya, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajarannya? Iya, itu adalah upaya yang bagus loh Pak Tito. Iya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya terapkan membosankan dan belum berpihak kepada murid ya Bu. Hmm. Dari level 1 sampai 10, menurut Pak Tito sendiri, Pak Tito ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saat ini ada di level 6 Bu. Pak Tito ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk ya Bu Reksa, ada di 8 atau 9. Saat ini sudah cukup menurut saya Bu. Apa rencana Pak Tito untuk bisa sampai di level 8 itu? Saya akan memanajemen kelas dulu, misalnya membuat ice breaking atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema pelajaran, metode yang bervariatif dan menggunakan media video pembelajaran. Selanjutnya diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, Bu.
Mm-mm. Ya, dari beberapa rencana yang Pak Tito sampaikan, mana yang menurut Pak Tito dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Nah, yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai dengan tema, Bu. Oh ya, kapan itu kira-kira dilakukan? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Bu Reksa. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan, Bu Reksa. Hmm, Iya, iya, iya. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Pak Tito, siapa yang bisa membantu Pak Tito dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar? Nah, ada Bu Reksa, yaitu Pak Tasman. Karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Pak Tasman cara membuat video pembelajaran yang menarik, Bu. Bagaimana kita bisa rencana Pak yang Pak Tito buat dapat terlaksana dengan baik? Nah, minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya, Bu Reksa, sambil minum kopi atau teh. Saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bapak Tito dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba beberapa cara tadi. Selain itu, menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang memotivasi belajarnya menurun, Bu. Oh ya, kemudian bagaimana komitmen Pak Tito terhadap rencana ini? Nah, saya akan berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu. Wah, keren Pak Tito ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Tito setelah melaksanakannya cara-cara memotivasi murid-murid Bapak ya. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Reksa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tito, Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Tito. Assalamualaikum Bu Reksa. Waalaikumsalam Bu Helen. Bu Reksa tadi telah melakukan coaching ya sama Pak Tito. Iya Bu, Alhamdulillah. Iya. Sebelum penutup nih Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih. Baiklah Bu Reksa, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Alhamdulillah sudah Bu Helen. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Dan tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Baiklah Bu Reksa, menurut saya nih Bu sebagai observer tadi proses coaching antara Bu Reksa dengan Pak Tito itu sudah berjalan dengan sangat baik dan juga proses alur tirtanya sudah berjalan dengan baik dan Ibu Reksa sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Tito sehingga tadi Pak Tito itu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching kalau menurut saya sebagai observer, Bu. Baik Bu Helen, terima kasih ya atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang kucing. Iya. Pertanyaan terakhir nih, Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Pak Tito tadi, Bu? Iya baik.
Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya harus bisa lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring Kuci dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga saya bisa melakukan kucing lebih baik lagi. Oh, berarti intinya Ibu pengen, lebih memahami lagi proses alur tirta ya, Bu, sehingga, Hmm. Ibu menginginkan, apa namanya, proses coaching lebih baik lagi dari yang, telah Ibu lakukan sebelumnya. Baik Bu Reksa, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Amin, iya Bu, baik Bu. Ya, demikian observasi kita hari ini Bu Reksa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.